Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Sadli, dosen tetap di Program Studi Ilmu Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan mata kuliah pokok yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ekonomi Internasional. Mata kuliah ini disampaikan secara DIA, yaitu suatu konsep delivery, interaction, dan assessment. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengajaran. Video ini terbagi atas dua bagian. Bagian pertama adalah deskripsi mata kuliah ini, dan bagian kedua akan dilanjutkan dengan video real teaching di kelas untuk melihat sejauh mana penyampaian secara DIA dikelola secara baik di kelas. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib di semester 6 dalam 14 kali pertemuan, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Mata kuliah ini terdiri dari 14 PTM. Sementara itu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Internasional ini adalah dari sisi sikap, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab atas pekerjaan. Keterampilan umumnya adalah mampu berkomunikasi secara efektif, secara lisan dan tertulis di bidang ekonomi secara umum, manajemen secara khusus. Keterampilan khusus mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam pemecahan masalah ekonomi dan entrepreneurship yang dikaitkan tentu saja dengan ruang lingkup ekonomi internasional, dan dari pengetahuan mampu menganalisis konsep teoritis ekonomi secara keseluruhan yang dikaitkan dengan ekonomi internasional. Tujuan mata ajaran ekonomi internasional ini secara umum adalah hard skill berkaitan dengan peningkatan kemampuan kognitif, bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa, meliputi dan tidak terbatas pada perdagangan internasional dan keuangan internasional. Pada sisi soft skill berkaitan dengan pengembangan kemampuan non-kognitif, meliputi pengembangan keterampilan teknis, analitikal, mengelola waktu, menulis, dan kepercayaan diri. CPMK pada akhir mata kuliah ekonomi internasional ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi ruang lingkup ekonomi internasional, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi konsep teori perdagangan internasional, termasuk di dalamnya teori klasik, teori modern, bagaimana membandingkan opportunity cost dan cost komparatif. Lalu termasuk juga adalah teori HO sebagai postulat daripada teori modern perdagangan. Ada teori cost, teori overcurve, dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi kebijakan tarif dan non-tarif. Lalu setelah kebijakan perdagangan internasional, kita masuk kepada kemampuan mahasiswa untuk memahami integrasi ekonomi, dilanjutkan dengan mahasiswa mampu menjelaskan rezim nilai tukar. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi teori multinational company, dilanjutkan dengan neraca pembayaran, dan mengidentifikasi akun-akun di dalam neraca pembayaran. Pada dua akhir pertemuan terakhir adalah diskusi kelompok terkumpul untuk mendalami materi dan menguji keterampilan mahasiswa melakukan presentasi dan menulis karya ilmiah berupa makalah. Referensi yang digunakan adalah Paul Krugman, Salvatore, Nopirin tentang ekonomi internasional, ada Hadi Hamdi dan Budiono 2002 ekonomi internasional, ada Tulus Tambunan 2001 perdagangan internasional dan neraca perdagangan, ditambah dengan referensi yang buku yang saya buat, yaitu Quo Vadis ASEAN yang memperkuat pertemuan ke-9, sudah ber-ISBN dan memiliki haki. Nah, sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, atau kita biasa kenal sebagai student based and active learning, secara kolaboratif, dinamika diskusi, penugasan terstruktur baik studi kasus maupun teknik penulisan ilmiah yang tercakupi dalam mata kuliah ini, termasuk tentunya adalah melihat evidence based
pada setiap sesi perkuliahan. Perkuliahan ini adalah 16 pekan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS, sehingga totalnya itu adalah 16. Kuliah sekali lagi diselenggarakan secara sinkronus dan asinkronus melalui LMS. Ada Siak Setia Mulia Pratama, penugasan diberikan secara terstruktur dan non-struktur. Ada penugasan mandiri yang diberikan kepada mahasiswa, tentu saja dengan modul yang sudah disiapkan berupa tata cara mengerjakan tugas-tugas terstruktur maupun non-terstruktur tadi. Asesmen atau evaluasi mata kuliah ekonomi internasional ini berupa pemberian kuis di setiap sesi dan merupakan penugasan yang diwajibkan ya untuk mengetahui lebih jauh pemahaman mahasiswa setiap sesi di dalam mata kuliah ini. Ya, rubrik penilaiannya diberikan secara holistik, UTS dan UAS dalam bentuk narasi deskriptif, aplikasi dan analisis yang tercakupi dalam taksonomi Bloom's C1 sampai C4. Bobot penilaian akhir adalah kehadiran dan keaktifan di kelas sebesar 20%, penugasan terstruktur dan non-terstruktur adalah 20%, UTS 30%, UAS 30%, ya, dengan menggunakan rubrik penilaian holistik. Total evaluasi adalah 100%. Demikian informasi dan deskripsi lengkap mata kuliah ekonomi internasional ini. Berikutnya adalah pembelajaran sinkronus secara real time atau pembelajaran langsung di kelas. Silahkan disaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semangat pagi ya, meskipun sudah tidak pagi, kita harus selalu pagi dan ceria. Kasih sedikit senyumnya ke saya supaya saya agak bersemangat juga ya. Oke, hari ini kita akan memasuki kuliah ke-9 setelah kemarin Anda UTS. Masih ingat kan mata kuliah ini? Mata kuliah ekonomi internasional ya. Kadang-kadang sudah UTS move on begitu ya. Jangan cepat move on kalau terkait dengan mata kuliah. Nah, hari ini kita akan membahas integrasi ekonomi. Ya, tapi sebelum itu alangkah bagusnya kita berdoa sejenak. Ya, saya pimpin saja biar cepat. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, mahasiswa sekalian, anak-anakku. Outline kita hari ini tentu saja seperti biasa adalah saya akan memberikan capaian pembelajaran kita, sub CPMK-nya, dan yang kedua adalah bagaimana kita memahami konsep integrasi ekonomi, termasuk tujuannya, pengertiannya, dan seterusnya. Ada teori tahapan integrasi yang juga kita secara teoritis ya di S1 ini harus kita pahami, dan yang keempat ada efek kreasi dan diversi perdagangan, yang terakhir ada case study antara Uni Eropa versus ASEAN. Ya, yang keenam adalah kesimpulan. Tentu kita harus menarik kesimpulan supaya bagian daripada review next week, minggu depannya ada assessment dan ada pengingat mata kuliah apa yang akan kita pelajari di minggu depannya. Secara asinkronus Anda sudah mengunduh, mengabsensi sudah ya di Siak di MP ini, di Mulia Pratama ini. Lalu ini ada take just 2 minutes, saya kira ada sudah asinkronus tentang apa-apa sih yang menjadi modul daripada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang integrasi ekonomi, saya mau atau kita perlu merecall ya, atau mereview materi kita pertemuan ke-7 yaitu kebijakan perdagangan ya, karena pertemuan 8 UTS tidak apa-apa agak lama, beberapa 2 minggu ya, saya kira 3 minggu ya. Siapa yang bisa memberikan review? Ya, silakan Ulil. Minggu kemarin
menekankan pada proteksi. Proteksi ini untuk melindungi siapa yang untung atau siapa yang rugi, dan membahas tentang perubahan surplus konsumen dan surplus produsen, apakah meningkat dan menurun. Bagus sekali ya, inti daripada kebijakan perdagangan itu adalah proteksi ya. Dalam kurva itu kita bisa melihat terjadinya perubahan-perubahan surplus konsumen dan surplus produsen. Ada yang mau menambahkan? Silakan Priscilia. Ya, pada saat dilakukan free trade, maka konsumen akan mengalami untung dua kali. Ya. Menikmati harga yang lebih murah, kemudian menikmati jumlah barang di pasar yang lebih banyak. Nah, sementara itu produsen mengalami rugi dua kali, yang mana produsen harus mengurangi produksinya dan menjual dengan tingkat harga yang lebih murah. Ya. Dan salah satu contohnya adalah kebijakan tarif impor yang mana diperuntukkan untuk melindungi atau memproteksi produsen. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ya, ada perubahan surplus konsumen, surplus produsen, di mana Anda lihat pada mulanya supply total, demand total, tingkat harganya di sini. Kalau keran impor dibuka sebagai permintaan horizontal itu, permintaan internasional itu, maka tingkat harganya turun ke P1. Maka perlu diproteksi produsennya, karena produsennya rugi dua kali, konsumennya untung dua kali. Karena itu terjadi perubahan pada tingkat harga P2 sehingga surplus produsen dapat meningkat ya, dan surplus konsumen sedikit menurun karena harus menikmati tingkat harga pada titik P2 ini. Oke, kita skip ini, kita lanjut ke fokus ke sekarang ya, yaitu integrasi ekonomi. Ini adalah capaian pembelajaran kita. Yang pertama tentu saja kita harus bisa menjelaskan level kognitif satunya, yaitu ya definisi apa sih konsepsinya dan tujuan integrasi ekonomi itu. Yang kedua tentu saja bagaimana Anda bisa menjelaskan teori tahapan integrasi paling tidak menurut Bella Balassa. Yang ketiga ada efek kreasi dan diversi atau efek pengalihan sebagai dampak-dampak dari terjadinya integrasi ekonomi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menganalisis ya satu evidence base, yaitu Uni Eropa versus ASEAN. Nah, ini referensinya. Sebelum kita jelaskan capaian pembelajaran nomor 1 tentang definisi dan tujuan, saya ingin berinteraksi karena Anda sudah mengunduh. Ya, siapa yang mau memberikan pengertian awal daripada integrasi ekonomi? Ya, Stephen. Integrasi adalah, bisa berdiri, Stephen, nggak apa-apa. Integrasi adalah sebuah unifikasi ekonomi baik lebih dari dua negara dalam satu kawasan. Iya, bagus ya. Jadi integrasi itu unifikasi. Nah, atau penyatuan dari beberapa negara. Ya, macam-macam modelnya ya. Bisa dua negara, bisa beberapa negara seperti di ASEAN ini. Indonesia masuk di ASEAN itu adalah satu konsep integrasi. Jadi konsepnya itu adalah engagement. Nah, kalau orang menyatu itu tentu mengharapkan banyak hal. Nah, itulah yang disebut dengan tujuan integrasi. Siapa yang bisa memantik diskusi kita hari ini untuk menyampaikan terlebih dahulu tujuan integrasi secara spontan? Silakan Arum. Tujuan integrasi ekonomi adalah untuk memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara anggota maupun non-anggota. Karena pada dasarnya prinsip integrasi ekonomi itu mengurangi hambatan perdagangan di antara negara tersebut. Baik, ya Arum sangat bagus sekali menerangkannya. Ya, tentu saja begitu orang menyatu, hambatan-hambatan itu jadi tidak ada. Loh, kita sudah nyatu, buat apa kita menyatu? Seperti Anda buat apa menikah? Ya, kalau hambatan itu tetap ada, ya. Ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik lagi bisa melihat ada beberapa acuan kita. Pertama, Ernest B. Haas itu melihat integrasi ekonomi dalam hal organisasinya. Jadi dia melihat bahwa kalau Anda berintegrasi itu ada supranational body, di mana negara-negara yang anggota itu menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara pusat. Jadi ini kontraproduktif terhadap model desentralisasi dan sentralisasi
di Indonesia. Kalau di Indonesia ini pemerintah pusat mengalihkan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah. Nah, itu dia Ernest melihat supranasionalitasnya itu organisasinya, dia menekankan organisasinya. Lalu Bella Balasa seperti yang dikemukakan Arum itu melihat penghapusan hambatan-hambatan sehingga tidak ada diskriminasi. Kalau misalnya kita ke Singapura mengekspor barang ya tentu saja tarifnya kalau dia nggak ada hambatan, kalau dia kasih kita tarif tentu saja Indonesia bisa melakukan apa yang disebut dengan tindakan balasan atau resiprokal, ya tindakan resiprokal, sehingga di dalam penyatuan itu nggak boleh saling memberi hambatan, karena kalau sudah memberi hambatan pertanyaannya buat apa kita berintegrasi. Nah, Hosman lebih lanjut, Hosman melihat integrasi ekonomi itu ditandai dengan apa? Satu pasar tunggal. Nanti Anda bisa lihat ini juga sebetulnya teorinya Bella Balasa tentang tahapan integrasi. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka pergerakan barang jasa dan faktor produksi di antara dua kawasan itu bisa mengalir ya sangat lancar. Ya, ujung-ujungnya adalah untuk ini yang disampaikan tadi ya, bahwa tujuan integrasi ekonomi itu adalah mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan, efisiensi produksi, kecepatan kerja, dan kesejahteraan para anggota yang berintegrasi. Ada meningkatkan tingkat kemakmuran di antara negara-negara. Orang kalau bersatu itu tidak boleh dong. Ada negara-negara yang sangat miskin, terus ada maju. Jadi mereka harus punya model pertetanggaan yang baik sebelum mereka join. Dan disebut dengan neighborhood policy. Jadi kita juga misalnya case-nya nanti di Uni Eropa yang paling bagus modelnya, karena orang mau masuk itu di assessment atau diberikan eksaminasi tentang keadaan ekonominya seperti apa sebelum dia bergabung. Kalau dia sebelum bergabung itu tentu saja diberi asupan-asupan atau dilatih ya supaya dia seperti negara-negara yang sudah maju. Karena kalau dia tertinggal masuk, dia tentu saja mengalami berbagai hambatan. Nah, yang lain adalah meningkatkan volume perdagangan, yaitu meningkatkan aliran investasi dan mendorong output. Kita recall sedikit pelajaran di makroekonomi bahwa kenapa sih volume perdagangan itu dibutuhkan? Karena perdagangan itu kan mesin pertumbuhan, dia di engine of growth. Kalau Anda masih ingat persamaan fungsi di makroekonomi untuk menghitung pendapatan nasional dari sisi pengeluaran, ya apa yang Anda keluarkan ya dalam suatu negara itu meliputi atau terliputi dari belanja pemerintah yang disebut dengan APBN, yang kedua ada investasi swasta dan investasi pemerintah, dan yang ketiga adalah ada konsumsi rumah tangga atau consumption household. Ini adalah ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor, dan ini yang menentukan ya bisa mendorong output, yaitu net ekspor itu. Maka kita mengasumsikan untuk mendorong pertumbuhan itu haruslah ekspor lebih besar daripada impor secara agregat, ya secara agregat tentu saja. Ya, jadi kalau ini tumbuh 10 digit, tentu saja ini akan tumbuh 10 digit gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan integrasi ekonomi nomor 4. Nah, selanjutnya saya kira konsepsi awalnya sudah selesai. Saya ingin masuk ke capaian yang ketiga, yaitu teori tahapan integrasi, supaya kita lebih detail lagi melihat apa sih di dalam tahapan-tahapan integrasi itu. Silakan. Ya, silakan Sheila. Baik, secara teoritis South Venture ya 1997 ada beberapa bentuk integrasi ekonomi internasional. Itu yang pertama ada pengaturan perdagangan preferensial atau preferential trade arrangement. Dan di sini bentuknya adalah di mana negara-negara anggota bebas diharuskan untuk menurunkan hambatan-hambatan dalam negara tersebut. Itu PTA, ya itu PTA ya, Preferential Trading Area atau Arrangement. Oke, yang kedua? Yang kedua, yang tadi FTA ya. Ya. Yang kedua
berarti secara preferential trade arrangement dibentuk Ya. oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan Ya. perdagangan dan juga mereka juga berhak membedakan perdagangan antar negara-negara yang bukan anggota. Oke, terima kasih Sela. Bagus sekali ya. Sela begitu lugas ya menyampaikannya. Ada yang lain mau menambahkan sebelum kita memperlihatkan slide-nya? Ya, silakan Arjanti. Tahapan berikutnya adalah custom unions atau persekutuan pabean yang mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain yang non-anggota. Oke, itu custom union ya. Ya, Kemudian masih ada? Common Silakan. market atau pasar Bersama. Yaitu bentuk integrasi di mana tidak hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun juga harus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan. Terima kasih ya. Ini bahan kan sudah Anda unduh ya. It's no problem ya. Kita literasi. Yang penting di perkuliahan ini kita akan dalami. Ada yang mau tambahkan? Silakan Nurul. Economic Union adalah menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal dari Ya. masing-masing. Ya. Silakan. Lanjut. Oh iya. Dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan. Ya. Ada yang lain? Cukup ya. Jadi kalau kita lihat teori tahapan integrasi yang paling terkenal itu, kalau Anda baca banyak jurnal tentang integrasi ekonomi, itu paling banyak dikemukakan oleh Salvatore tahun 1997. Ya. Selain itu ada Paul Krugman, Fundamental of Economic International. Nah, di dalamnya itu paling tidak 5 sebetulnya. Paling tidak 5, bisa 7 ya kalau Anda melihat tahapan integrasi ya, seperti Sheila pernah sampaikan di kelas itu di kelas sebelumnya bahwa tahapan berintegrasi itu bisa lebih dari 5 ya. Ada yang disebut dengan kohesivitas. Kalau kohesivitasnya itu semakin rekat itu tentu saja dia butuh tahapan-tahapan yang lebih lebih banyak ya. Nah, misalnya di nomor 6 ini kalau Anda lihat acuan kita tentu saja adalah Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa? Karena dia adalah model unifikasi terbaik yang sampai sekarang ini meskipun didera banyak persoalan, tapi dia bisa exit dari persoalan itu. Keberhasilannya adalah membentuk Bank Sentral Eropa dan ada mata uang euro yang, nah itu adalah evidence based sebetulnya. Dan dari situ kita bisa berkaca bagaimana ASEAN bergerak itu menuju tahapan-tahapan ini. Apakah menurut Haas tadi di awal bahwa organisasi ini membentuk supranasional atau hanya meeting dan ada perjanjian-perjanjian yang tidak terlalu binding, tidak terlalu diikat, berbeda dengan Uni Eropa yang sejak awal merumuskan tahapan ini dengan perjanjian yang ketat yang disebut dengan traktat. Jadi semacam konstitusi yang memang harus diikuti oleh negara-negara anggota. Jadi kita ulangi, di sini ada preferential trade arrangement, itu seperti orang baru mau melihat-lihat kiri kita mau kalau nyatu ini mau kerja sama apa. Nah, lalu ada free trade area, kawasan perdagangan bebas, ya tentu saja berarti kan tarifnya tidak ada ya. Seperti terdahulu ada kebijakan perdagangan, kita lihat irisannya di situ. Yang keempat adalah pasar bersama. Di Uni Eropa ada pasar tunggal. 5 uni ekonomi di Uni Eropa itu sudah ada bank sentralnya. Selanjutnya kita lihat ini ada efek kreasi dan diversi perdagangan. Ya, trade creation dan trade diversion pada intinya sebetulnya adalah trade creation itu menurunkan tarif ya dan merupakan dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
dalam kawasan itu. Sebaliknya efek pengalihan daripada perdagangan atau trade diversion itu menghilangkan tarif dan menghasilkan pengalihan, dan ini tampaknya seperti impact negatifnya, ya. Jadi FTA menimbulkan dampak positif, FTA mendorong volume perdagangan, dan selain itu FTA juga memberikan dampak negatif yang disebut dengan trade diversion. Ya, nah ini adalah kurva, kita tidak akan membahas lebih dalam ini, ya, karena kurva seperti ini kita sudah bahas di kebijakan perdagangan. Lalu pada intinya adalah terdapat 3 negara dalam kurva tersebut, ya. Sebelum adanya integrasi, harga komoditi X berbeda di titik PT, dan setelahnya ada integrasi ekonomi di antara negara, maka komoditi X bergeser ke titik PW, ya, titik PW, ya, mirip-mirip kebijakan perdagangan itu. Lalu kemudian luas bidang D merupakan keuntungan, ya. B dan D ini merupakan keuntungan. Kalau di kebijakan perdagangan itu disebut dengan welfare loss, ya, deadweight loss, ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat siang, Pak Andi. Ya, selamat siang. Saya mau tanya terkait dengan tahapan integrasi. Ya. Jadi kan seperti yang kita tahu, Indonesia kan berintegrasi dengan negara kawasan yang dalam Ya. organisasi ASEAN. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah tahapan integrasi negara di ASEAN itu sudah mencapai puncaknya atau belum? Oke, seperti yang saya terangkan tadi, ya, tentu saja ASEAN ini masih question mark di dalam integrasi ekonomi. Anda bisa lihat, ya. Makasih Ulan, ya. Jadi nanti kita akan dalami di dalam kuisis, ya, kuisis, ya, karena ini waktu yang terbatas hari ini. Nanti secara asinkronos Anda mensubmit pada SIAK, ini ada QR code-nya. Kira-kira saya ingin mengatakan bahwa ini ada case study, Anda diskusikan secara kelompok. Kira-kira kalau Anda lihat histori terbentuknya itu siapa, beberapa negara yang pencetusnya, volume perdagangannya ASEAN dan Uni Eropa, Anda bandingkan model organisasinya. Nah, ini pertanyaannya Bulan tadi, yaitu tahapan integrasi yang dilalui, lalu level integrasi dan kohesivitasnya, dan kebijakan pertetanggaannya. Kira-kira Anda coba searching itu referensinya, ya. Saya kira ini mengakhiri sesi pertemuan kita. Kesimpulannya adalah secara teoritis, ya, kita pahami ada teori-teori integrasi yang disampaikan oleh Bella Balasa, ada kompleks persyaratannya, semakin kuat kohesivitasnya maka semakin kompleks dia punya persyaratan-persyaratan. Konsekuensinya integrasi ada pada level dan kohesivitas tinggi dan rendah pada masing-masing negara anggota ASEAN versus Uni Eropa itu. Nah, saya kira itu next lecture. Jangan lupa kita akan masuk ke rezim nilai tukar, ya. Untuk mengakhiri ini, saya selalu menghimbau kepada anak-anakku sekalian bahwa Anda harus melatih menulis, ya. Anda harus berlatih menulis, membaca dan menulis seperti disebutkan Marvin Swift, clear writing means clear thinking. Jadi kalau Anda bisa menulis dengan jernih, berarti itu Anda punya pikiran yang sehat dan konstruktif. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi.